Lanjut lagi guys. Lanjut terus. Lanjut terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat terus. Nanti sore ada es buah. Alhamdulillah. Aduh, udah ngayalnya udah. Aduh, udah. Wah, bukan buka pakai ini, bukan buka pakai itu. Wah, udah begitu aja kita. Aduh. Bang. Ya. Sekarang kita ngobrol lagi tentang teman-teman sih minta dibahas lah. Oke. Soal Marc Marquez. Marc Marquez. Terus soal Quartararo. Nah, buat dulu deh tuh. Oke. Kita bahas dulu tentang sebenarnya Marc Marquez ini sangat beresiko nih. Betul. Ketika dia kembali mengalami diplopia dan ya walaupun sudah melewati berbagai tes ya, dan akhirnya dokter memutuskan bahwa ya lu bisalah turun di MotoGP. Di MotoGP Amerika 2022. Menurut Bang Joni. Iya. Apa yang terjadi sama Marquez? Ini ya gue sih ngerinya takutnya ya. Iya. Dia mengalami high crash yang parah lagi. Aduh. Ya. Ya karirnya pengaruh lah. Betul. Kalau gue sih lebih ke situ ya. Jadi mengkhawatirkan. Jadi memang sebenarnya ini menjawab pertanyaan banyak ya fanatikan MotoGP bahwa sebenarnya sepertinya Marc Marquez sudah tidak bermasalah dengan Humerus. Ya. Ini udah dibuktikan di ronde kemarin. Ya. Cuman sayang di saat MotoGP Algarve 2021 dia istilahnya berlatih nih, berlatihnya main enduro, naik ke motocross lah, motocross alam ke yang melewati rintangan yang ya cukup berat, jatuh, ternyata terkena diplopia cukup parah itu sampai 2-3 bulan. Ya. Dan sebenarnya kan ada dua opsi, apakah operasi atau penyembuhan biasa rawat jalan. Kalau konservatif ya, kalau operasi itu bukan berarti emang sembuh, tapi tetap ada resiko di saat dia jatuh lagi dan itu akan menjadi permanen. Ini artinya tinggal dipilih dioperasi, tapi resikonya kalau kenapa-napa ini berbahaya, malah mengakibatkan karir balap Marc Marquez pensiun. Berarti kemarin kalau di setelah Portugal tuh ya. Iya. Setelah Portimao itu kalau dia memutuskan untuk operasi, ada kemungkinan nih yang ketika crash di Mandalika kemarin ini bisa parah. Bisa lebih parah. Bisa lebih parah. Artinya ya menuntut mungkin ya benar-benar harus pensiun dari MotoGP. Nah, ini. Cuma kemarin kan yang di Mandalika ini pun kalau kita melihat ya untung di aspal. Andaikan mungkin dia jatuh di saat enduro lagi, di saat mungkin yang helmnya tidak seperti atau istilahnya safety, seaman baju balap MotoGP, mungkin akan lebih parah lagi. Nah, tentunya terbukti dengan hanya ya sampai sebulan kan, bahkan sempat sebulan. Kalau sebulan berarti sebenarnya dia baru bisa akan balap paling tidak di Portugal. Nah, itu lebih cepat. Ya harapan tiga minggu ya. Betul. Dan ini artinya yang kedua artinya memang diplopianya nggak terlalu istilahnya parah. Dan yang berikutnya adalah bahwa kita tahu sirkuit Kota Austin ini yang sempat kita bilang ini rajanya anti clockwise, yang dimana tidak begitu istilahnya kalau sampai ada pepatah merem juga dia bisa menang nih Marc Marquez. Nah, artinya wah 20 tikungan. Iya, 23 artinya kagak ini lancar. Nah, cuman memang yang saya agak saksikan adalah bagaimana interaksi atau adaptasi Marc Marquez dengan motor barunya ini. Dengan RCV 23 2022 yang kemarin di saat tes pramusim optimistis, ada rear grip, bisa dipakai oleh disetujuin oleh Alex Marquez, Nakagami, itu benar-benar katanya motornya sesuai. Tapi giliran aspal ulang, terus konstruksi ban dari Michelin berubah, merepotkan. Dan sampai kan ya maaf kata nih Alberto Puig sampai Michelin gara-gara insiden crashnya Marc Marquez. Itu yang beberapa hal. Yang berikutnya ada tentunya sebenarnya ini menjadi ego. Kalau saya lihat, intinya alter ego dari seorang Marc Marquez yang sudah 2 musim
cuman jadi penonton, kemudian sebenarnya pada saat dia tampil dia membuktikan ya gue kompetitif. Tapi ya banyak faktor dalam hal ini mungkin tidak keberuntungan sehingga dia mengalami lebih sering jatuh lagi, dan ini membuat Marc Marquez sadar bahwa waduh, kalau sering kayak begini kemudian ada ancaman dari mulai humerus patah, diplopia, dia sadar bahwa kans untuk bisa setidaknya menyamai torehan legenda MotoGP Valentino Rossi 9 kali juara dunia atau bahkan melewati dan menyamai legenda hidupnya Agostini, ini makin mepet nih. Makanya ini menjadi campur aduk dari sosok seorang Marc Marquez. Jadi terlihat seolah-olah gerasa gerusu, dan ya wajar karena dia seorang juara dunia dan dia fenomenal. Di awal-awal musim dia mencetak juara dunia termuda, kemudian juga gaji termahal sekarang, plus kan dia pembalap pertama yang dikontrak 4 musim. Artinya ya Marc Marquez sadar kalau umpamanya gua nggak balapan, ntar ada tudingan, ada ya makan gaji buta. Netizen kita makan gaji buta nih Marc Marquez. Sampai kemarin aja dia pakai jeans bolong-bolong aja dibilangin, wah kasihan tuh sampai jeansnya bolong, nggak dapat gaji nih, kayak sampai begitu. Jadi sampai dibilang, sampai muncul istilahnya kesan Marc Marquez balapan itu karena ntar gajinya kagak dikasih gitu. Jadi ya banyak faktor, tapi yang pasti ya Marc Marquez pun tentunya ingin menunjukkan bahwa dia dengan segala kendala yang dihadapinya, dia ingin berusaha memberikan yang terbaik. Karena seandainya dia bisa menunjukkan yang terbaik, confidence dia juga makin tinggi, kepercayaan diri dia juga makin bagus. Kemudian tim pun tidak lagi istilahnya sungkan-sungkan gitu. Oh jangan pakai shifting ini deh, ntar bahaya. Jadi seperti Marc Marquez sebelum cedera, tentu ini akan membuat Marc Marquez lebih optimistis lagi dan mungkin bisa tampil lebih baik lagi. Oke. Jadi apa ya? Emang harus ngotot ya? Harus ngotot. Marc Marquez. Jadi nggak bisa seorang juara dunia, apalagi dia udah 8 kali juara dunia. Untuk memecahkan rekornya Valentino Rossi. Betul. Bukan memecahkan, menyamai dan bahkan melewatinya juga ya butuh usaha. Butuh 1 dan 2 betul, juara dunia lagi. Dan jangan salah, ini kan kasus yang juga terjadi ke seorang Valentino Rossi saat dia memutuskan tetap balapan. Lo ngapain sih? Udah tuir juga, udah kagak ini. Pengen 10. Ya itu artinya ya seandainya kita melihat dari luar mungkin ngapain lagi sih, tapi ya pada saat diri mereka karena dia yang merasakan, dia yang istilahnya paling tahu dah kondisi dia seperti apa, dia akan mencoba yang terbaik. Itu Pak. Jadi ya sebagai pembalap pasti penuh resiko. Betul. Marc Marquez sadar itu. Iya. Bahwa ini resiko yang harus gue tempuh. Betul. Ya gue harus meraih rekor ataupun cita-cita yang gue udah rencanakan, udah di setting ke depannya. Atau ya karir gue finish, ya itu resikonya. Betul. Tapi gue sebagai Marc Marquez, gue harus kejar itu. Pasti itu. Apalagi tahu sendiri. Iya. Jatuh ngotot langsung lari, jatuh ngotot. Jadi ketahuan ya. Ya kalau kata Max Oxley sih lucu nih. Lu jangan larang-larang Marc Marquez dah. Buat yang larang-larang Marc Marquez tapi belum pernah merasakan ngegas motor MotoGP di kecepatan 300 km dan mencetak kemenangan yang ya istilahnya fenomena dan luar biasa. Lu jangan bilang Marc Marquez itu berhenti, cobain dulu katanya baru boleh komentar. Alex Espargaro aja harus nunggu 200 kali balapan. Start, buset. Baru ngerasain manisnya podium. Oh begini, sampai dia telepon buat pesen takjil. Ya ntar siapin. Kenapa jadi takjil lagi? Aduh. Ada memenya masalahnya. Es buah 1 sama gorengan ya, sama budasnya 5. Aduh, takjil lagi. Ini depan mata udah kebayang nih es buah gitu. Aduh. Makin kering dah nih tenggorokan. Quartararo, Bang. Kalau Quartararo sebenarnya Tar dulu. Ini Quartararo kondisinya kayak gini. Ya lu tahu sendiri. Ya. Sosok yang menginginkan dia menjadi ya seperti idolanya lah, Valentino Rossi. Betul. Dia memiliki pengalaman, dia memiliki karisma untuk ke para fansnya. Betul.
Tapi apa yang dia dapat sampai saat ini, ya jauh dari apa yang diharapkan. Kuciwa dia. Kuciwa. Iya, karena kalau kita melihat Fabio Quartararo ini sebenarnya emang istilahnya menjadi jawaban atau istilahnya ini menjadi sosok yang dinanti-nantikan Yamaha selama ini. Karena setelah Valentino Rossi usianya digerogoti usia, tentu butuh pembalap lapisnya. Sempat diharapkan ke Maverick Vinales, malah Mavericknya Vinalesnya malah menikam dari belakang kan. Dan akhirnya Quartararo menjalani proses yang saya rasa hampir sama seperti Valentino Rossi, tampil di tim satelit, kemudian akhirnya ke tim pabrikan. Nah, persoalannya adalah muncul di saat Fabio Quartararo berhasil memberikan istilahnya target yang diberikan Yamaha pabrikan menjadi juara dunia. Nah, feedbacknya dari Fabio Quartararo satu jelas bahwa dia pengen motor yang lebih ditingkatkan lagi, terutama di sektor top speed. Top speed doang awalnya dia, karena selama di musim kemarin itu dia tidak pernah mengeluh atau soal rear grip atau apa, berbeda dengan Andrea Dovizioso sebagai tim pembalap pengganti, Valentino Rossi rear grip lagi, bahkan ya Morbidelli pun mengungkapkan hal itu. Nah, akhirnya Quartararo tampil cukup bagus bersama kru timnya sampai akhirnya dia menang cepat karena faktor tanda petik juga lawannya Francesco Bagnaia tidak stabil. Akhirnya nggak ada juga. Betul. Marc Marquez sih memang ada tapi dalam kondisi yang belum fit. Gitu kan, Dan juga kan Joan Mir ada masalah. Jadi pada saat itu sebenarnya Yamaha dalam kondisi yang lebih diuntungkan dengan performa Quartararo yang istilahnya bisa jauh lebih stabil. On fire. Nah, kemudian kita baru tahu kan setelah Quartararo dinobatkan jadi juara dunia, Yamaha minta istilahnya target lagi. Bagaimana dengan juara konstruktor dan juara pabrikan? Ya sebenarnya Quartararo mungkin akan melakukan usaha itu sampai akhir. Cuma persoalannya kan apa yang dia inginkan terkait peningkatan Yamaha M1 di 2022 itu belum diketok palu. Artinya ya masih cuman sekedar lap service. Iya, tapi belum ada konkretnya. Minimal mungkin kalau istilah di kita tuh tanda tangan hitam atas putih pakai materai. Oke, Quartararo tahun depan kita penuhin. Itu enggak. Berbeda kondisinya dengan saat Valentino Rossi yang bener-bener istilahnya didekatin, kemudian sampai pertemuan rahasia untuk gabung ke Yamaha pada saat Rossi di Honda. Dan Rossi membuktikan bahwa dia bisa memberikan feedback atau input pengembangan motor yang cukup bagus sampai akhirnya menjadi motor juara saat itu. Nah, di tahun pertamanya. Ya kondisi ini berbeda. Quartararo akhirnya mungkin ya anak bandel ya, anak muda zaman now di MotoGP Algarve yang tiba-tiba yang dia sliding dengan kondisi yang sebenarnya tidak ini menunjukkan bahwa ada sedikit protes dari seorang Quartararo bahwa lah kemarin tuh juara dunia tuh udah dengan susah payah. Nah sekarang bagaimana kalau umpamanya dia meneruskan tren juara dunia pembalap teruskan mendapuk 2 gelar berikutnya, bisa-bisa ya Yamaha akan punya anggapan lah motor kayak begini aja Quartararo bisa juara dunia triple crown gitu. Nah Quartararo agak sedikit membalik keadaan itu dengan akhirnya Yamaha kehilangan 2 gelar pabrikan dan tim. Asumsinya ini akan menjadi istilahnya ya penuhin dulu dong apa kekurangan yang mau buat musim depan. Nah selang kemudian libur MotoGP musim dingin, akhirnya tes pramusim ini tetap Quartararo merasakan motornya jauh berbeda dan bahkan saat tes Sepang kemarin kagak ada bedanya. Dan akhirnya di situ Quartararo mulai istilahnya apa ya? Memang tidak sevulgar atau segamblang seperti sebelum-sebelumnya terkait dengan Yamaha masalah ininya. Aku sih nggak ada masalah. Atau pada saat dia disinggung, gimana Maverick Vinales? Bukan urusan gue. Maverick Vinales mau ngapa-ngapain? Saya fokus pada diri saya sendiri. Nah kemarin cenderung diplomatis. Dia tidak mengungkapkan kata apa-apa, tidak sampai permasalahan itu apapun tidak diungkapkan secara belak-belakan sebagaimana musim lalu. Cuman selalu ungkapannya itu ya motornya nggak beda kayak waktu tes di race tahun lalu, motornya ya begitu aja kayak tes. Jadi terus apa yang dilakukan oleh Fabio Quartararo? Ya mungkin ke pribadi saya akan mengerahkan
tidak cuman 100% kemampuan tapi 110, cuman terbukti lebih dari 110 pun 3 ronde awal kemarin mulai dari Qatar, Mandalika dan juga Termas belum pernah menang sampai akhirnya ya dia menceploskan bahwa ke media Prancis bahwa mungkin jadi pikir-pikir nih karena waktu itu dia dipancing kan bukannya lu ada tawaran dari Honda ya kalau Honda mau menawari saya ya mungkin saya akan pikir-pikir dan sebelumnya itu belum pernah Quartararo mengatakan hal itu artinya memang ada sisi kekecewaan Quartararo yang sebenarnya ini tidak seharusnya buat seorang pembalap juara dunia karena bagaimana seorang Joan Mir pas juara dunia kemudian dia sempat komplain hampir sama dengan Quartararo ya naikin deh gak usah banyak-banyak dikit naik dikit cuman waktu itu kan ya kesulitan karena Suzuki meningkatkan top speed tapi tidak dengan performa atau kemampuan time attack-nya. Nah ini ya mungkin agak sedikit jauh banget dengan Suzuki yang memberikan apa yang dimintakan oleh sang juara dunianya sementara Yamaha ini sampai sekarang ya belum ada. Ya mungkin cuma itu doang sih bocoran tuh. Yang soal pengembangan baru Yamaha itu adalah bahwa rim mereka tuh cat rimnya peleknya itu berbeda antara depan dan belakang. Buat apa? Ya, untuk jangan sampai si tekanan bannya yang belakang jauh lebih tinggi karena kayak kemarin perang Komorbida ya, bocor ya. Bocor. Nah, itu pun sebenarnya bukan terobosan yang istilahnya signifikan seperti ride head device atau kemudian whole shot device. Malah kemarin kan whole shot device yang bermasalah di Andrea Dovizioso. Nah, mungkin nih kalau lupa matiin, diaktifin tapi lupa dimatiin, aduh kacau. Tapi memang kalau untuk Quartararo ini dilematis karena Quartararo juara dunia, padahal Quartararo sudah menjadi istilahnya rujukan untuk pengembangan motor tahun ini. Bahkan yang jadi pertanyaan juga adalah kontribusi dari test rider yang saat ini diperankan oleh Cal Crutchlow belum terdengar apa-apa, berbeda dengan tim-tim lain. Bagaimana Pedrosa menunjukkan peningkatan di motor RC16, kemudian juga Mikel Pirro bagaimana menunjukkan hasil yang apik, dan ini yang menjadi mungkin dilematis buat Quartararo. Saya dipercaya mengembangkan, tapi sampai 3 race kemarin motornya begini-begini aja. Terus sebenarnya kan punya test rider, kan bisa dari acuan test rider berpengalaman cobain ke Quartararo. Ini belum ada, dan lagi-lagi ya saya sempat berpikiran positif, mungkin di ronde flyaway ini Yamaha tidak mau istilahnya ngotot atau mengambil resiko menampilkan motor yang baru dan hebat, tapi dia siapkan untuk nanti di ronde Eropa yang rasanya mungkin lebih klop dengan motor Yamaha M1. Oke, jadi kalau menurut gue ya Bang, ini ya bukan menurut gue deh, menurut lu dulu deh. Menurut lu dulu. Oke. Quartararo akan pindah nggak ke karena di isunya di media, bukan isu ya, tapi memang udah ditulis di media luar bahwa Quartararo menjawab masalah Honda ataupun Suzuki itu masalah mudah, hanya tinggal menunggu waktu aja, ya kan. Nah, waktu yang ditunggu oleh Quartararo ini kan sebenarnya ada 2 nih, ya kan. Waktu yang pertama perbaikan dari si Yamaha berikan, betul. Ataupun yang kedua adalah masalah tuntutan dia mengenai gaji, mengenai apa sebagai haknya dia lah sebagai betul. Nah, menurut Bang Joni, pindah nggak nih kira-kira Quartararo dari Yamaha? Pokoknya pabrikan lain lah, baik itu Honda, baik itu Suzuki. Betul, Quartararo sudah mengindikasikan bahwa proses itu masih akan diperbincangkan sampai tengah paruh musim. Artinya mungkin setelah Mugello atau setelah Sachsenring ini akan menjadi pertimbangan, dan pihak dari manajemen Yamaha sendiri sudah mengungkapkan bahwa target pertama yang mereka akan lakukan adalah mengamankan kontrak Quartararo. Artinya nih setidak-tidaknya dengan makin santer kabar Quartararo mulai mengungkapkan istilahnya dia bersiap tanda petik kasih kode bakal pindah, pasti Yamaha akan segera mencoba istilahnya memenuhi apa yang dia inginkan, entah itu mungkin perihal kontrak, entah itu mungkin terhadap motor, karena ya paruh musim ini kan dari 21 ronde berarti di ronde 10 atau 11.
Nah, selama ronde ini juga, nih kan siapa pun akan melihat nih Quartararo performanya dengan istilahnya nih, gue kasih motor yang apa adanya deh, dia masih bisa memberikan kemampuan terbaiknya nggak? Artinya Yamaha pun ya kayak HRD gitu, gue pengen lihat nih pembalap karyawan gue sebagus apa dengan kondisi ini. Seandainya mungkin tanda petik lolos ujian, ya Quartararo mungkin pasti bertahan. Karena apa? Yamaha saya yakin nggak akan mau kehilangan seorang Quartararo yang notabene ya istilahnya dia tuh udah jadi emasnya Yamaha nih di tahun lalu, masa ia dilepasin, susah untuk mengembangkan atau istilahnya ya sempat saya ambil apa yang kata Emilio Alzamora perihal seorang Marc Marquez, itu 1 banding 1 juta untuk mendapatkan pembalap bertalenta. Artinya akan sangat sulit kalau udah kehilangan ketimbang mencari, membibit, memproses lagi. Lama akan ada sih, cuman lamanya kan nggak tahu. Itu yang saya rasakan di situ. Yamaha tidak akan dengan mudah melepas seorang Fabio Quartararo. Oke, gue sependapat sama lu Bang. Kalau pertimbangan gue adalah satu, Yamaha ini merupakan tempat yang nyaman buat Fabio Quartararo. Ya tadi yang seperti Bang Joni ini bagaikan emas buat Fabio Quartararo. Betul. Karena nggak ada sosok pengganti. Ya. Selepas Valentino Rossi yang mampu menjadi ikonnya Yamaha. Yamaha, betul. Ya kita lihat Franco Morbidelli ya belum. Kesulitan. Andrea Dovizioso juga. Darren Binder mah lagi belajar di Moto3, di MotoGP. Nah, ini. Ya. Jadi sosok seorang Fabio Quartararo ini ya sesuai lah dengan apa yang diharapkan, bahwa dia ingin menjadi ikon seperti Valentino Rossi dan juga cepat mengatasi segala masalah layaknya Marc Marquez. Dua ini. Betul. Kalau menurut gue jadi ya ini Yamaha adalah ladang lo. Betul. Jadi nggak mungkin lo. Ya pastinya sesuai dengan Mario Meregali bilang bahwa kami mempunyai banyak tawaran menarik yang akan membuat membuat Quartararo bertahan di Yamaha. Oke. Ini gaji gede kah? Motor kencang kah? Itu. Makanya jadi kalau menurut gue sayang lah. Iya. Bagi seseorang Quartararo untuk pindah dari Yamaha. Karena kalau lu ya istilahnya Bang, lu perhatiin ya. Dari pabrikan lain, masing-masing udah punya ikon sendiri. Iya. Udah ada Pecco Bagnaia. Betul. KTM ada dua. Brad Binder sama Oliveira. Belum lagi ntar Raul Fernandez. Iya, pokoknya ini. Wah, betul. Terus ya Aprilia ada Maverick lah. Iya. Espargaro. Tuh. Nah, terus Suzuki udah kayaknya Alex Rins, Livio Suppo masuk kayaknya makin dipoles tuh 2 orang tuh. Gitu. Ya. Nah, jadi apa ya, Honda lu mau ganti Marc Marquez, aduh susah. Sudah 2024 pula lagi. Sampai 2024 ya. Kalaupun mau tuker, mau bayar berapa tuh ya, Mak? Itu. Jadi tapi bisa kalau Marc Marquez yang bayarin kontraknya ke Quartararo. Iya, gua bayarin dendanya, tuker guling gua sama Quartararo. Tapi gue rasa Marc Marqueznya nggak bakal mau. Iya. Ya udah, ya walaupun orang bilang jangan terlalu nyaman, karena nyaman bisa membuat lu nggak terlalu berkembang. Tapi nggak juga, Marc Marquez berkembang terus, dan dia tetap nyaman sama Honda. Betul. Ya, walaupun ya sesekali dia keluar dari zona nyamannya, yaitu kalah di sirkuit. Betul. Jatuh bangun. Maggie Z, men. Nggak tahu ya, anak milenial siapa Maggie Z nggak tahu sih. Tahu lah. Anak-anak milenial sekarang juga kan ada yang suka koploan, ya kan? Bener kan, Nek? Tuh, ini aja suka koploan. Siapa yang ndar geng boy apalah itulah. Itulah. Nah, Bang, jadi itulah pertimbangan gue. Kenapa gue bilang Quartararo pasti akan bertahan di Yamaha. Nowhere to go. Stuck di Yamaha. Lu udah nyaman lah sama Yamaha. Oke Bang, siap. Jadi kalau menurut teman-teman gimana tuh? Tadi kita udah ngebahas tentang Marc Marquez, tentang Quartararo. Untuk Marc Marquez, ya bagi kita ini adalah suatu resiko yang harus diambil. Betul. Ketika dia ingin memecahkan rekor seseorang, ya baik itu Valentino Rossi, baik itu Giacomo Agostini. Iya. Seorang pembalap pasti punya egoisnya dan juga target yang harus digapai. Seorang Superman aja mati dulu terus dia bisa menang lawan Doomsday kan. Itu dia. Itu Superman apa ya? Superman ya? komik. Oh, komik.
Oke, nah sementara untuk Quartararo, ya tadi yang kita bilang, Mbak. Beredar gosip dia akan ke Honda, ke Suzuki. Ya kalau bagi kita sih, ya ini Yamaha udah memberikan tempat yang bagus buat lu, bagus untuk pengembangan lu. Betul. Ya. Sabar aja 1 musim 2 musim gitu. Apalagi yang pemenang kita kemarin tuh, Topi, Maesaro. Wah, dia kata Mimin di Autores, dia bilang, Bang Eka, Maesaro nih garis keras Fabio Quartararo, katanya gitu. Wow, keren juga Maesaro nih. Tapi John Mir dia nebak tepat kayak gitu. Aduh. Oke lah, siap, Bang. Oke. Saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Pamit guys. Saya Joni Lono Mulia dari motopushonline.com. Turut pamit. See you guys. Sampai jumpa. Jangan lupa buka guys.